Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Dengan kompetisi sekte besar yang perlahan-lahan berakhir, berbagai faksi juga mulai meninggalkan daerah iblis unik satu demi satu. Benar saja ketika orang-orang pergi, peristiwa yang terjadi di daerah iblis unik juga menyebar dengan cepat seperti api. Murid gerbang Yuan benar-benar dimusnahkan. Satu orang telah bertarung melawan semua murid gerbang Yuan sendirian. Dan pada akhirnya membantai mereka sepenuhnya dia adalah Lindong dari Sekte Dao. Dalam waktu singkat, nama ini telah menyapu seluruh wilayah Suan Timur dengan kecepatan yang mengerikan. Sebagai sekte terkuat di wilayah Suan Timur, masalah ini tidak diragukan lagi akan sepenuhnya memicu kemarahan gerbang Yuan. Pada saat ini formasi teleportasi di dalam wilayah iblis unik mengarah ke kota iblis unik. Oleh karena itu tempat ini menjadi sumber informasi. Keaktifan kota sekali lagi melonjak. Pertempuran antara Lindong dan murid gerbang Yuan tidak diragukan lagi menjadi topik yang paling menarik di kota. Murid gerbang Yuan benar-benar dimusnahkan. Sementara berita menyebar dan kota iblis unik sedang gempar karenanya, banyak pasang mata juga tertuju ke lokasi kediaman gerbang Yuan di kota. Pada saat ini di aula besar dengan suasana yang berat, sebuah meja kayu kokoh tiba-tiba berubah menjadi debu oleh bantingan telapak tangan. Raungan seorang tetua dengan ekspresi ganas dan mata merah menggelegar di aula. Benar-benar dimusnahkan. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang terjadi? Bagaimana bajingan kecil bernama Lindong dari Sekte Dao itu bisa memiliki kemampuan seperti itu? Pada saat ini ada sekitar selusin eselon atas gerbang Yuan di aula. Ada 6 tetua di antara mereka yang wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim. Mereka lah yang memimpin tim gerbang Yuan kali ini. Pada saat yang sama, mereka juga kepala bagian dari 8 bagian gerbang Yuan, yang setara dengan 4 kepala aula dari 4 aula Sekte Dao. Masing-masing dari mereka berada pada tahap kehidupan yang mendalam tingkat lanjut. Bajingan kecil ini pasti menggunakan semacam metode kotor. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengalahkan Yuan Chang? Bahkan seseorang yang sekuat Zhao Tong sejak saat itu tidak dapat menyebabkan murid gerbang Yuan kita menderita kerugian seperti ini. Ucap penatua lain juga berbicara dengan wajah yang agak bengkok. Bocah itu, apa latar belakangnya? Bukankah murid terkuat dari Sekte Dao Ying Xiaoxiao? Dari mana Lindong ini berasal? Ucap penatua lain bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Liu Yao, Lindong ini adalah juara dari perang 100 kekaisaran setahun yang lalu. Namun dia tidak memilih untuk bergabung dengan gerbang Yuan kita. Dan pada akhirnya, dia malah pergi ke Sekte Dao. Ucap seseorang di aula besar tiba-tiba menjawab dengan hati-hati. Apa? Dia sudah memiliki kemampuan seperti itu setelah bergabung dengan Sekte Dao hanya selama 1 tahun. Liu Tong, bagaimana kau membuat pilihanmu saat itu? Kau benar-benar mengizinkan orang seperti itu untuk bergabung dengan Sekte Dao? Ucap penatua dari sebelumnya berteriak dengan keras. Wajahnya langsung berubah dingin saat mendengar ini. Tuan, bocah kecil itu tampaknya membenci gerbang Yuan kita. Aku telah menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkannya, tetapi dia masih menolak untuk bergabung. Ucap Liu Tong menjawab dengan senyum pahit. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa pemuda itu yang tidak ada apa-apanya di matanya setahun yang lalu
akan benar-benar memusnahkan murid-murid gerbang Yuan mereka dalam kompetisi sekte besar setahun kemudian. Bajingan yang memalukan. Jika kau tidak dapat menarik orang seperti itu ke pihak kita, kau seharusnya menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya. Apakah kau bodoh? Ucap seorang tetua berteriak dengan marah. Pada saat ini Liu Tong merasa seperti jangkrik akhir musim gugur yang tidak bisa berkicau saat dia buru-buru setuju. Dia sadar bahwa orang-orang ini saat ini tidak dalam keadaan pikiran yang benar karena sangat marah. Jika mereka tidak senang, kemungkinan mereka bahkan akan menyerang. Tidak ada gunanya marah sekarang. Semuanya, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Ucap seorang tetua dengan ekspresi sedingin es melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Murid gerbang Yuan kami bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Kita tidak bisa melepaskan Lindong dengan mudah. Ucap seseorang lagi berbicara dengan nada yang gelap. Namun kompetisi sekte besar memiliki aturannya sendiri. Jika kita mengambil tindakan, kita akan melanggar aturan. Kemungkinan sekte Dao tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Beberapa kepala aula dari sekte Dao masih menunggu di sini. Ucap seorang penatua. Jadi bagaimana jika mereka berempat ada di sini? Jangan bilang murid gerbang Yuan kita harus mati begitu saja tanpa alasan. Itu benar. Kita pasti harus membuat bocah itu membayar dengan nyawanya. Kalau tidak, martabat apa yang akan dimiliki gerbang Yuan kita di masa depan? Pada saat ini suara-suara marah menyebar bergema di dalam aula besar. Sesaat kemudian, raut membunuh terungkap di mata setiap eselon atas gerbang Yuan. Pada akhirnya mereka sampai pada sebuah keputusan. Mereka pertama-tama akan mengirim berita ini kembali ke sekte. Sementara mereka diam-diam akan menunggu murid-murid sekte Dao keluar dari sini. Tidak peduli apa, mereka benar-benar tidak akan dengan mudah melepaskan bocah bernama Lindong itu. Sementara eselon atas gerbang Yuan berdebat sampai wajah mereka memerah. Suasana di dalam ruang tamu di mana murid-murid sekte Dao tempati di kota iblis unik agak aneh. 4 orang duduk di dalam, sementara tangan mereka dengan lembut membelai bagian belakang kursi mereka. Sudah lama sebelum Master Aula Langit Kile di kursi pemimpin akhirnya menyesuaikan keadaan pikirannya dan perlahan berkata, "Berita itu, apakah kalian semua pernah mendengarnya?" Chen Zhen dan 2 master aula lainnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu mereka mengangguk dengan ekspresi rumit dan berkata, "Berita ini sedikit mengejutkan." Ya, tangan Kile membanting keras ke meja saat kutukan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Bocah kecil Lindong ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana mungkin dia tidak hanya membunuh 3 Raja Yuan kecil, tetapi juga membunuh 500 murid gerbang Yuan sendirian? Trio Chen Zhen saling memandang. Mereka menggelengkan kepala dan merenung sejenak sebelum menjawab. Masalah ini rasanya agak luar biasa. Ekspresi mereka bertiga sangat serius. Namun kata-kata selanjutnya ini menyebabkan ekspresi muram mereka menjadi sangat aneh. Mungkin terasa luar biasa. Bajingan gerbang Yuan ini telah membunuh begitu banyak murid sekte Dao kita. Tidak sedikit berlebihan untuk membunuh mereka semua kali ini. Ucap Kile mengangguk dengan sungguh-sungguh saat dia berkata, namun para bajingan gerbang Yuan itu kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ucap Xiayan berkomentar, hidup atau mati seseorang tidak masalah dalam kompetisi sekte besar. Berapa banyak murid sekte Dao kita yang terbunuh di tangan gerbang Yuan di kompetisi sekte besar sebelumnya? Lindong hanya mengikutinya. Jika gerbang Yuan mereka berani menggunakan ini sebagai alasan, sekte Dao kami akan menemani mereka sampai akhir. Ucap Zusan mendengus dingin. Kile menyipitkan matanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Kirim berita ini kembali ke sekte Dao segera. Pantau dengan ketat formasi teleportasi di kota setiap saat. Begitu Lindong dan yang lainnya muncul, segera pergi dan lindungi mereka.
Aku percaya bahwa orang-orang tua dari gerbang Yuan itu tidak akan pergi begitu saja seperti ini. Iya, trio Chen Zhen mengangguk berat ketika mereka mendengar ini. Kilatan dingin samar-samar berkedip di mata mereka. Namun Chen Zhen, aula sunyimu benar-benar telah menghasilkan murid yang luar biasa kali ini. Ucap Kilei tiba-tiba menatap Chen Zhen. Suaranya dipenuhi dengan kehati-hatian. Bahkan senior Zhou Tong dari saat itu tidak mendominasi seperti anak kecil ini. Hahaha. Chen Zhen mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Di wajahnya yang sudah tua, ada kebanggaan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Waktu berlalu, satu hari demi satu hari berlalu di wilayah Iblis Unik. Suasana di dalam kota juga menjadi semakin tegang. Semua orang tahu bahwa para ahli yang kuat dari gerbang Yuan dan Sekte Dao belum pergi. Jelas kompetisi sekte besar mungkin sudah berakhir, tetapi masalah selanjutnya baru saja dimulai. Pada hari kelima di dalam wilayah Iblis Unik, pemuda yang telah menjadi pusat perhatian banyak orang akhirnya mulai terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Pada saat ini Lindong perlahan membuka matanya. Kakak senior Lindong telah terbangun, namun kedamaiannya tidak bertahan lama. Sebelum suara yang sangat gembira tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya. Segera setelah itu gelombang suara dan langkah kaki tergesa-gesa ditransmisikan. Segera Lindong melihat bahwa dia dikelilingi dan diamati oleh ratusan orang. Pada saat ini kerumunan dengan cepat berpisah saat Ying Xiaoxiao, Ying Huan-Huan dan beberapa lainnya bergegas. Kau akhirnya bangun. Kau sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Jika kau masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, kami berencana untuk membawamu kembali ke Sekte Dao. Ucap Ying Huan-Huan berjongkok di samping Lindong dan berkata dengan senyum menawan. 5 hari ya? Ucap Lindong tersenyum dan tidak terkejut. Dia memutar dan merenggangkan tubuhnya. Kekuatan Yuan yang awalnya habis di dalamnya melonjak sekali lagi. Bahkan samar-samar tampak lebih berlimpah daripada di masa lalu. Banyak luka di tubuhnya juga telah benar-benar sembuh. Kemampuan pemulihan tubuhmu sangat kuat. Namun kau kehilangan terlalu banyak darah esensi. Beruntung Ling Qingzu memberi kami air liur giok bening. Kalau tidak, kau tidak akan bangun sekarang. Ucap Ying Xiaoxiao berkomentar di samping. Ling Qingzu, Lindong sedikit terkejut. Tak lama kemudian dia mengangguk. Tentu saja Huan-Huan sangat memperhatikanmu selama beberapa hari ini. Dia bahkan belum memejamkan matanya selama 5 hari. Ucap Ying Xiaoxiao dengan lembut tersenyum saat berkata, Kakak. Wajah cantik Ying Huan-Huan sedikit memerah saat dia menatap Ying Xiaoxiao dengan tatapan menegur. Penampilannya ini menyebabkan beberapa junior dan senior di sekitarnya tertawa dengan ramah dan iri. Terima kasih. Lindong menatap wanita muda berwajah sedikit merah di sampingnya dan berterima kasih saat dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Kau telah berjasa untuk Sekte Dao kami. Wajar saja aku menjagamu. Apalagi, King Tan juga sangat mengkhawatirkanmu. Ucap Ying Huan-Huan menunjuk King Tan di sampingnya. Pada saat ini wanita muda lainnya juga memiliki mata yang sedikit merah. Kemungkinan dia sangat khawatir saat dia tidak sadarkan diri. Lindong berdiri. Dia mengusap kepala kecil King Tan dan tertawa. Gadis bodoh, bukankah aku baik-baik saja? Ucap Lindong. Itu semua karena aku tidak berguna. Kupikir aku bisa membantumu. Ucap King Tan perlahan menundukkan kepalanya sebagai tanggapan atas tindakan Lindong yang menghiburnya. Dia merasa sangat sedih. Alasan dia meninggalkan rumah adalah karena dia tidak ingin Lindong mempertaruhkan nyawanya sendirian dalam perjuangan putus asa. Dia awalnya percaya bahwa saat ini dia mampu membantu Lindong. Namun ketika Lindong melawan Yuan Chang sendirian, dia menemukan bahwa dia masih sangat tidak berdaya. Lebih dari 2 tahun pelatihan tampaknya sama sekali tidak berguna. Aku tidak membutuhkanmu untuk berdiri di depanku. Kalau tidak, aku sebagai kakak laki-laki akan terlalu tidak berguna.
Ucap Lindong menyeringai dan berkata, "Saudara Chen Gui, terima kasih banyak kali ini." Ucap Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen Gui dengan sikap yang serius. Jika bukan karena Chen Gui telah campur tangan dan menunda Yuan Chang, kemungkinan kerugian yang diderita oleh murid-murid Sekte Dao setelah dia tiba akan lebih mencengangkan lagi. Melihat ini, Chen Gui buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum. Apakah yang lain sudah meninggalkan daerah iblis unik? Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Pada saat ini seluruh tempat yang semula diisi oleh orang-orang sekarang kosong. Ya, kompetisi sekte besar pada dasarnya sudah berakhir. Oleh karena itu semua murid telah meninggalkan daerah iblis unik dan kembali ke kota iblis unik. Ucap Ying Xiaoxiao mengangguk dan berkata, "Kota iblis unik kemungkinan dalam pergolakan sekarang." Wang Yan memandang Lindong dan berkomentar. Lindong mengangguk. Dia secara alami jelas menyadari betapa mengerikan hal yang telah dia lakukan. Begitu kita meninggalkan daerah iblis unik, kita akan segera bergabung dengan paman bela diri Qilei dan yang lainnya. Setelah itu kita akan kembali ke Sekte Dao. Kompetisi sekte besar adalah pertarungan hidup dan mati. Gerbang Yuan tidak akan memiliki alasan apapun terlepas dari seberapa besar kemarahan mereka. Ucap Ying Xiaoxiao. "Ayo pergi," ucap Lindong berbalik. Matanya melihat ke kejauhan saat tangan di dalam lengan bajunya perlahan mengencang. Meskipun dia memang sedikit terlalu kejam, dan dia jelas sadar bahwa dia akan menjadi duri di mata gerbang Yuan dengan melakukan ini. Namun dia tidak menyesal. Jika dia diberi kesempatan kedua, dia tanpa ragu akan memusnahkan semua murid gerbang Yuan. Kalau tidak, bukankah murid-murid Sekte Dao itu akan mati sia-sia? Pada saat ini kota iblis unik itu seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja, menyebabkan atmosfer di seluruh kota menjadi sangat eksplosif. Meskipun kompetisi sekte besar sudah berakhir, lalu lintas manusia di dalam kota tidak berkurang tetapi malah menjadi lebih besar. Bahkan orang-orang dari sekte super itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Kemungkinan semua orang jelas menyadari bahwa itu belum sepenuhnya berakhir. Pada saat ini sosok cantik mengenakan pakaian putih salju berdiri di atas pavilium di sudut kota iblis unik. Sementara sepasang mata jernih menatap ke arah pusat kota. Itu adalah tempat yang terhubung dengan formasi teleportasi wilayah iblis unik. Kakak laki-laki Lindong dan yang lainnya belum keluar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ucap Surowu bertanya dengan agak khawatir dari belakang Ling Qingzu. Cedera Lindong kali ini tidak ringan. Mengingat karakternya, dia akan sangat memahami dengan jelas betapa banyak masalah yang dia timbulkan pada dirinya sendiri karena apa yang telah dia lakukan. Karena itu dia tidak akan dengan mudah menunjukkan dirinya kecuali dia pulih ke kondisi puncaknya. Ucap Ling Qingzu berkata dengan lembut. Surowu mengangguk sedikit. Segera setelah itu dia melirik Ling Qingzu dan berkomentar. Kakak perempuan Qingzu dan kakak Lindong tampaknya memiliki hubungan khusus kan? Surowu juga seorang gadis. Dan dia lebih jeli. Meskipun Qingzu dingin dan menyendiri untuk semua orang, masih mungkin bagi Surowu untuk mendeteksi bahwa dia bertindak sedikit berbeda ketika datang ke situasi dengan Lindong. Ling Qingzu juga dikejutkan oleh kata-kata dari Surowu ini. Namun wajahnya tidak berubah sama sekali saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Aku pernah bertemu dengannya di masa lalu. Selain itu, dia juga telah membantuku ketika aku sedang mencari kolam surgawi kemurnian tertinggi di daerah iblis unik. Ucap Ling Qingzu. Oh, Surowu mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Ling Qingzu diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ini. Tepat saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba terfokus saat tatapannya beralih ke pusat kota. Dia mengepalkan tinjunya yang seperti batu giok dengan erat saat dia bergumam. Para murid Sekte Dao telah keluar. Di sampingnya, wajah Surowu juga berubah serius ketika dia mendengar ini. Pada saat ini di tengah kota iblis unik, ada altar tinggi. Di bagian atas altar ini ada formasi berkilau.
Dan formasi ini adalah formasi yang terkait dengan formasi teleportasi di kedalaman daerah iblis unik. Pada saat ini cahaya tiba-tiba melintas di altar yang telah damai selama setengah hari. Awalnya tidak banyak orang yang mempermasalahkannya. Namun ketika mereka menemukan bahwa kedipan cahaya menjadi semakin cepat, ekspresi beberapa orang mulai berubah. Apakah mereka akhirnya keluar? Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Mata mereka memiliki beberapa antisipasi. Mereka semua sangat ingin melihat monster macam apa yang dimiliki pemuda itu yang telah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Mata seluruh kota bergeser dan berkumpul di atas altar. Cahaya akhirnya mulai melemah secara bertahap di bawah tatapan mereka yang berkumpul. Akhirnya ratusan sosok muncul entah dari mana. Lencana di dada mereka memungkinkan orang lain untuk mengkonfirmasi identitas mereka. Murid Sekte Dao. Kota yang awalnya bising tampaknya menjadi sunyi pada saat ini. Setelah itu semua mata tertuju pada sosok kurus tepat di depan. Wajah tenang yang terakhir sama sekali tidak tampak seperti orang yang telah melakukan tindakan yang begitu menakjubkan. Di langit, ekspresi Lindong tenang saat dia menatap atmosfer yang aneh. Sementara kedua tinjunya perlahan mengepal. Pada saat ini, aura mengerikan dari dalam kota mulai terbentang seperti badai. Selusin sosok datang bergegas dari kejauhan. Pada saat yang sama, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergemuruh. Kau bajingan kecil yang kejam, kami sudah lama menunggumu. Kembalilah bersama kami ke gerbang Yuan untuk menebus kejahatanmu. Aura mengerikan menyebar. Dan 6 sosok tua dengan ekspresi gelap terbang dan muncul di langit di atas. Penebusan dosa, kejahatan apa yang telah dilakukan Lindong? Kau orang tua yang tidak tahu malu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Sekte Dao kami adalah sekelompok pecundang? Silahkan coba kami. Namun cibiran tiba-tiba meletus dari bagian lain kota ketika 6 lelaki tua dengan aura pembunuh ini tiba. 4 sosok berjalan melintasi udara dan melayang di langit. Dari penampilannya, mereka adalah Qile, Chenzhen, dan 2 master aula lainnya. Individu yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menahan nafas saat mereka menyaksikan adegan ini. Seperti yang diharapkan, kedua sekte super ini pasti akan bentrok. Pada saat ini lautan megah seperti Yuan Power bergemuruh saat terbentang di langit di atas kota iblis unik. 10 ahli tahap kehidupan yang mendalam tingkat lanjut telah mendorong aura mereka hingga batasnya. Fluktuasi ini menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Orang-orang ini memang tidak mau membiarkan masalah ini berhenti. Ucap Ying Xiaoxiao berkomentar dengan suara yang dalam. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat setelah melihat adegan ini. Lindong mengangguk sedikit. Ekspresinya relatif tenang. Sepertinya dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Mengingat cara gerbang Yuan yang mendominasi di masa lalu, tidak akan mudah untuk membiarkan mereka mengabaikan masalah ini setelah tiba-tiba menderita kerugian yang begitu menyakitkan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.